Halo semuanya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jernia Rulintan Sitorus, NPM A1M020025, kelas 4A dari Prodi Pendidikan IPA. Pada kesempatan ini, saya akan membuat video pembelajaran tentang konsep dasar manajemen pendidikan pada mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan MPD. Pada konsep dasar manajemen pendidikan, di sini ada 7 materi yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu pengertian manajemen pendidikan, yang kedua unsur-unsur manajemen pendidikan, yang ketiga tujuan dan manfaat manajemen pendidikan, yang keempat pembagian manajemen, yang kelima komposisi keterampilan manajemen, yang keenam ruang lingkup manajemen pendidikan, dan yang terakhir yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Sebelum kita membahas materi yang lebih jauh lagi, kita harus mengetahui pengertian dari manajemen pendidikan. Apa sih manajemen pendidikan itu? Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dan menggunakan fungsi-fungsi manajemen agar tercapainya tujuan secara efektif dan efisien. Selanjutnya di sini terdapat skema pengertian manajemen pendidikan, di mana manajemen terbagi menjadi dua, yaitu seni dan pengetahuan. Seni dan pengetahuan tersebut mencakup dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya. Sumber dayanya terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia. Sumber daya manusia terdiri dari pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, ketatausahaan, dan humas. Sedangkan sumber daya non-manusia terdiri dari sarana dan prasarana, kurikulum, keuangan, dan administrasi. Sumber daya manusia dan sumber daya non-manusia tersebut menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk mencapai tujuannya. Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari fungsi-fungsi manajemen efektif dan fungsi-fungsi manajemen efisien. Pada materi berikutnya yaitu unsur-unsur manajemen pendidikan. Pada unsur-unsur manajemen pendidikan tersebut, yang pertama ada manusia. Manusia berperan sebagai manpower, diperlukan untuk memimpin, menggerakkan karyawan atau bawahan, serta memberikan tenaga dan pikiran untuk kemajuan dan kontinuitas lembaga tersebut. Yang kedua yaitu ada material yang dapat berupa barang, digunakan sebagai proses produksi dalam suatu perusahaan atau organisasi. Yang ketiga ada mesin. Mesin merupakan kebutuhan pokok dalam melancarkan jalannya suatu organisasi. Mesin tersebut dapat berupa peralatan yang digunakan oleh suatu instansi atau lembaga. Yang keempat ada money atau uang. Money dapat berupa modal yang dibagi menjadi dua, yaitu modal tetap, dapat berupa tanah, gedung, atau bangunan, dan mesin, serta modal kerja berupa kas atau piutang. Dan yang kelima ada metode. Metode merupakan pilihan dan penggunaan metode yang tepat digunakan sebagai aturan atau cara-cara tertentu yang bertujuan untuk menghindari terjadinya inefisiensi dan pemborosan. Yang keenam ada market atau pasar, adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi. Dalam lembaga pendidikan, market berupa tempat terjadinya interaksi antara pendidik dengan peserta didik maupun dengan stakeholders yang ada dalam lingkup lembaga tersebut. Dan yang terakhir ada minutes atau waktu, merupakan waktu yang dipergunakan dan dimanfaatkan dalam pencapaian visi dan misi suatu lembaga yang secara efektif dan efisien. Selanjutnya, menurut Fatah, terdapat tujuan dan manfaat dari manajemen tersebut. Yang pertama yaitu terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Yang kedua, terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, ataupun negara. Yang ketiga, terpenuhinya salah satu dari 4 kompetensi tenaga pendidik dan kependidikan. Yang keempat, tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.
Yang kelima, terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentang proses dan tugas administrasi pendidikan. Dan yang terakhir, teratasinya masalah mutu pendidikan. Pada materi selanjutnya yaitu ada pembagian manajemen. Pada pembagian manajemen dibagi menjadi 3, yaitu manajemen puncak, manajemen menengah, dan manajemen pelaksana atau pengawasan. Dari masing-masing manajemen tersebut, jumlah dari keputusan utama yang diambil pada tiap tingkat manajemen tersebut. Di sini yang pertama ada manajemen puncak atau biasa disebut dengan manajemen institusional atau eksekutif. Di sini tugasnya yaitu mengembangkan rencana-rencana yang luas untuk lembaga dan mengambil keputusan-keputusan yang penting. Selanjutnya ada manajemen menengah. Manajemen menengah atau biasa disebut dengan manajemen administratif. Di sini tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk mengembangkan rencana-rencana yang luas dan menerapkan rencana yang dibuat dari manajemen puncak tersebut. Dan yang terakhir ada manajemen pelaksana atau pengawasan, yaitu bisa disebut dengan manajemen penyedia. Di sini tugasnya yaitu bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana-rencana yang dibuat oleh para manajemen menengah tersebut. Selanjutnya di sini pada materi selanjutnya ada komposisi keterampilan manajemen. Komposisi keterampilan manajemen tersebut terdiri dari top, middle, dan low. Masing-masing top, middle, dan low tersebut terdiri dari konseptual, manusiawi, dan teknikal. Di sini pada masing-masing komposisi keterampilan manajemen tersebut mempunyai porsi yang berbeda-beda. Misalnya pada top tersebut konseptualnya lebih tinggi, sedangkan pada middle keterampilan manusiawinya yang lebih tinggi, dan pada low yaitu keterampilan teknikalnya yang lebih tinggi. Di sini dapat kita ketahui bahwa keterampilan teknikal atau technical skill yaitu merupakan suatu kemampuan untuk menggunakan alat-alat, prosedur-prosedur, teknik suatu bidang khusus, alat bedah, teknik, pemusik, akuntan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada keterampilan manusiawi atau biasa disebut dengan human skills, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, memahami orang lain, dan mendorong orang lain, baik sebagai perorangan maupun kelompok. Dan yang terakhir ada keterampilan konseptual. Keterampilan konseptual atau biasa disebut dengan conceptual skills, yaitu merupakan kemampuan mental untuk mengkoordinasi dan memadukan semua kepentingan dan kegiatan organisasi tersebut. Yaitu pada materi selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Selanjutnya yang kedua ada manajemen personalia, merupakan serangkaian proses kerjasama mulai dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam bidang personalia dengan mendayagunakan sumber daya yang ada secara efektif dan efisien, sehingga semua personil sekolah menyumbang secara optimal bagi pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada manajemen peserta didik, merupakan upaya penataan peserta didik mulai dari masuk sampai dengan mereka lulus sekolah dengan cara yaitu memberikan pelayanan sebaik mungkin pada peserta didik tersebut. Selanjutnya yang keempat ada manajemen sarana dan prasarana, merupakan suatu kegiatan bagaimana kita mengatur dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan baik secara efisien dan efektif dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Dan selanjutnya yaitu manajemen keuangan atau pembiayaan, adalah serangkaian kegiatan yang terdiri dari perencanaan, selanjutnya melaksanakan dan mengevaluasi serta mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat maupun pemerintah. Selanjutnya yang keenam ada manajemen administrasi. Administrasi dalam perspektif manajemen dipandang mempunyai peran penting sebagai prevoyance atau kemampuan melihat masa depan. Selanjutnya yang ketujuh ada manajemen humas. Humas merupakan fungsi manajemen yang diadakan untuk menilai dan menyimpulkan sikap-sikap publik, menyesuaikan polisi dan prosedur instansi atau organisasi untuk mendapatkan pengertian dan dukungan masyarakat. Dan yang terakhir
yaitu manajemen layanan khusus. Layanan khusus adalah suatu usaha yang tidak secara langsung berkenaan dengan proses belajar mengajar di kelas, tetapi secara khusus diberikan oleh pihak sekolah kepada para siswanya atau peserta didiknya agar mereka lebih optimal dalam melaksanakan proses belajar. Dan di sini pada materi selanjutnya, yaitu materi terakhir, yaitu prinsip-prinsip manajemen pendidikan. Menurut Douglas, dia merumuskan prinsip-prinsip manajemen pendidikan, yaitu yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan mekanisme kerja. Yang kedua, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang ketiga, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keempat, mengenal secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Dan yang terakhir yaitu relativitas nilai-nilai. Prinsip-prinsip tersebut memiliki esensi bahwa manajemen dalam ilmu dan praktiknya harus memperhatikan tujuan, orang-orang yang di dalamnya, tugas-tugas, dan nilai-nilainya. Mungkin sekian video pembelajaran yang dapat saya berikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.